Perjalanan lu untuk nyampe titik kesuksesan ini akan ada waktu ya, rentan waktu yang cukup lama yang lu rasa lu tidak jalan kemana-mana. Ketika gue masih jualan minyak rambut, gue masih jualan sedotan, itu rasanya lama ya, kadang setahun tuh nggak ada hasil. Akan ada periode panjang gue sebutnya di sini. Ini akan menguji siapa yang beneran mau untuk sukses dan siapa yang pemalas. Jangan punya kebiasaan untuk bohongin diri sendiri. Hari ini lu bilang, oke, saya mau sukses ya, saya udah sakit hati, saya nggak mau melakukan hal yang sama lagi. Besok lu udah berubah lagi. Akan ada waktunya lu benci dengan apa yang lu lakuin, lu kurang puas dengan apa yang lu lakuin. Lu udah kerja keras ya semaksimal mungkin tapi hasilnya belum kunjung datang. Ketika lu stres, lu capek, lu berhenti, itulah kenapa 99% gua sebutnya orang di negara ini akan mati dengan miskin. Kenapa 99%? Kalau jalannya gampang, semua orang udah ngambil jalannya ya. Ketika ada gunung, ada emas di atasnya, 100 orang yang naik, 90 itu udah nyerah di tengah-tengah ya. Entah dia alasan kedinginan, dia alasan kenapa, ke sini, ke situ. 9-nya coba naik ke puncak yang paling atas yang udah licin sekali, lalu tergelincir jatuh. Ada yang kakinya patah, ada yang mati. Dan akhirnya akan ada satu orang yang nyampe paling atas dan pegang emasnya. Kalau jalannya gampang, itu kayak cuma jalan di taman berbunga, jalan ke depan, 100 orang jalan terus dapat emasnya 100-100-nya, apakah ada value emasnya? Jawabannya enggak. Emas itu ada value karena susah didapatkan. Ketika satu orang itu dapat semua emasnya, dia jadi raja. Itu dunia. Kalau lu biarin emosi itu mengontrol diri lu akan sama seperti orang lain. Ya, ketika udah setengah naik gunungnya, males, capek, ini, lu alasan terus. Alasan itu adalah kebohongan yang elegan. Lu harus bunuh yang namanya pecundang di dalam diri lu. Karena lu semua nonton ini itu masih ada pecundang kecil yang bisikin terus. Dia orang tuanya kaya, males, begini. Ketika lu lihat artis papan atas yang kerja sudah puluhan tahun di TV, dibayar 50 juta jadi presenter, dibayar 100 juta. Lu lihat dia, lu lihat hartanya triliun, lu bilang duit. Itu adalah setan yang ngomong. Lu pengen ketik. Karena saking pecundangnya, ketika lu lihat keluarga lu miskin, lu nya juga miskin, lu diajari pakai cara-cara miskin, lu gampang sekali ya, untuk tunjuk orang, ini dia mesin cuci gitu. Padahal lu nggak lihat proses 20 tahun gitu. Pelajari orang yang hidupnya lu mau contoh. Lu mau naik gunung, ya lu pelajari orang yang bisa naik gunung. Masa lu mau naik gunung, lu belajar sama orang yang gak pernah naik gunung? Hidup gua itu berubah paling banyak ketika gua stop dengerin. Ya, orang yang hidupnya, misalnya dia nih, gua gak mau jadi dia. Ketika ada bacot keluar dari mulutnya, gua stop untuk dengerin. Tiba-tiba ya, mungkin selama 4-5 tahun terakhir dunia itu jadi sunyi untuk gua. Gua gak peduli mau orang suka sama gua atau enggak. Orang WhatsApp gua sekali ya, gua akan lihat itu berdasarkan apa yang pengen gue bales. Lu WhatsApp gue sekali gak gue bales, 2 kali gue archive, 3 kali gue blokir. Gue gak peduli lu siapa. Karena gue di sini gue gak butuh orang hidupnya. Gue hanya pengen asosiasiin diri gue dengan orang yang punya visi yang sama. Kalau visi lu gak jelas, tidak ada tujuan yang sama yang mau kita achieve di hidup ini, ya gue gak akan dengerin omongan lu. Dunia gue sekarang udah sepi. Gue cuma dengerin mungkin gak nyampe 200 orang total semua di internet gitu kan. Dan mungkin di kehidupan nyata gak lebih dari 11 orang yang gue pengen dengerin opininya. Gue gak peduli. Kalau lu gak bersiap, akan ada momennya di dunia ini lu akan jadi sampah yang ditinggalkan oleh masyarakat. Ketika di jalanan lu udah lihat penuh dengan robot, ketika semua karyawan data entry, karyawan level 1 gue sebutnya, orang yang gak berguna, itu akan digantikan dengan artificial intelligence bahwa lu gak ada tempatnya lagi nanti. Jangan cuman semangat di awal dan gak selesai lombanya. Ingat, hidup ini bukan cuman sprint, tapi ini adalah maraton yang panjang sekali. Ini naik gunung yang besar sekali dan tinggi sekali. Kesuksesan tuh benci sama orang yang namanya munafik. Ya. Gimana lu ada artis lu katain mesin cuci, tapi lu dalam hati lu berharap dapat uang untuk makan hari ini. Uang akan benci sama lu. Ya, orang-orang munafik seperti lu yang membenci uang tuh gak akan datang dia ke lu. Ketika lu benci uang, uang akan ludahin balik muka lu. Ya. Ketika lu jadi pembenci orang kaya, dia ini begini karena begini, lu akan diludahin balik sama uang. Lu harus kejar yang namanya keahlian di dunia ini bukan cuma sekedar pamer. Ya, investasi di ilmu bukan investasi untuk pamer.